Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sampaikan tata cara pengajuan cuti bagi pegawai melalui aplikasi Silakan ya. Jadi mulai tahun depan kita akan menggunakan sistem e-office atau yang diantara fiturnya adalah pengajuan layanan cuti pegawai. Nah, mulai besok untuk cuti tidak harus atau tidak perlu untuk langsung menghubungi petugas bagian kepegawaian yang menangani cuti, tapi Bapak Ibu bisa langsung mengajukan melalui sistem yang sudah disiapkan. Namun sebelum mengajukan cuti, Bapak Ibu juga bisa melakukan komunikasi dengan kepala atau dengan wakil kepala bidang akademik ya untuk rencana cutinya, baru nanti apabila sudah disetujui secara lisan atau secara perencanaan ya, kalau ada akan cuti baru diajukan melalui sistem, baru nanti akan diproses oleh petugas. Nah, untuk cuti masuk ke sistem aplikasi yang sudah disiapkan, yaitu aplikasi Silakan, kemudian pilih menu layanan cuti pegawai. Nah, ini untuk bisa masuk ke form pengajuan cuti, masukkan dulu NIK Bapak Ibu di sini. Apabila nanti ketika NIK Bapak Ibu dimasukkan tidak terdeteksi atau tidak ditemukan, Bapak Ibu bisa menghubungi petugas pegawai kepegawaian untuk dilakukan pengecekan. Ini saya contohkan, ini saya simulasi dengan pegawai yang ini ya, contoh aja. Kita coba cek, kalau ditemukan di sini data pegawai ditemukan, namanya NIP-nya. Baru setelah itu baru klik buat permohonan cuti. Nah, untuk permohonan cuti pilih jenis alasannya, alasan cutinya. Misalnya cuti tahunan, misalnya ya berapa hari, misalnya 2 hari. Pilih tanggalnya, misalnya tanggal 2 Januari sampai 3 Januari misalnya. Nah, kemudian tuliskan alasan cutinya, misalnya bebas ya, mengantar anak misalnya ke sekolah atau ke pesantren gitu misalnya ya. Nah, kemudian untuk keterangan, enggak ada keterangan ya. Ini yang harus dimasukkan adalah scan tanda tangan dan lampiran cuti ya. Nah, nanti lampiran cuti akan diinformasikan lebih lanjut melalui edaran mungkin ya. Contohnya misalnya kalau cuti sakit berarti surat keterangan dari dokter. Kalau misalnya cuti melahirkan berarti surat keterangan dari bidan atau dokter. Kalau cuti alasan penting itu surat keterangan biasanya dari desa atau dari rumah sakit ya. Dan lain-lain. Ini saya contohkan, saya upload scan tanda tangan misalnya ini ini misalnya aja ya, ini misalnya tanda tangan gitu ya. Kita upload berupa file JPG atau PNG ya. Ini bisa diambil dari itu aja, tanda tangan di kertas biasa, lalu difoto gitu. Kemudian untuk lampiran cutinya, sebagaimana tadi saya sebutkan, yang tadi ya cuti sakit, cuti melahirkan dan sebagainya. Tapi kalau cuti tahunan ini yang dilampirkan adalah SK gitu ya, SK terakhir ya, SK terakhir Bapak Ibu. Ini misalnya ini anggaplah SK misalnya ya. Upload, ini bisa PDF. Kemudian masukkan kode KAPTA ya, 09. Kemudian centang bahwa saya menyatakan datanya benar, baru kirim permohonan. Nah, ini nanti
akan terkirim kepada petugas yang menangani. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mengecek proses atau sudah sampai mana pengajuan cuti kita. Kita bisa mengecek melalui cek status permohonan. Kita coba masukkan di sini nicknya. Cek ya. Nah, ini cuti tahunan. Nah, nanti Bapak Ibu apabila sudah diproses dan sudah selesai oleh petugas, nanti akan juga bisa di-download. Bisa di-download di sini ya. Apa namanya, file cutinya. Dan nanti bisa dipantau juga melalui di sini. Nah, itu tata cara untuk mengajukan cuti bagi pegawai. Nah, nanti untuk bagaimana proses yang dilakukan oleh admin atau oleh petugas kepegawaian akan dibuat tutorial tersendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.